Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Care for Life, selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Kembali lagi hadir di channel BSMI Kota Blitar di Podsmi, Podcast BSMI. Bersama saya Heni dan kawan saya ini Mas Adida. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hen. Iya, ini perdana ini ya, di perdana. Podsmi dengan Mas Dida. Dan tentunya yang barusan gabung di channel BSMI Kota Blitar nih ya, jangan lupa nyalain loncengnya dan juga kasih like juga subscribe-nya. Dan di video kali ini senang sekali saya bisa ngobrol di podcast BSMI dengan tema-tema kesehatan, kemanusiaan dan juga sosial. Cuman hari ini kita akan mengangkat tema tentang kesehatan nih. Nah, tentunya buat para pendengar setia ini ya, pemirsa setia ini belum berkenalan nih dengan tamu kita di pagi hari ini. Kita perkenalkan dulu ini, jangan monggo Mas Adida. Ya, terima kasih Mbak Hen. Perkenalkan, nama saya Adida Setiandra Suhaira. Saya perawat di Klinik Keramat Medika. Saya sudah bekerja di sini selama 11 tahun Mbak Hen. Wah, dari tahun 11 tahun ya. Dari tahun 2014. 2014, wah ini sudah 11 tahun. Berarti sudah gabung dengan BSMI Kota Blitar sudah lama nih ya? Sudah lama Mbak Hen. Tentunya ini kalau di BSMI ini berarti sudah sering nih ya ikut kegiatan-kegiatannya BSMI? Ya, banyak kegiatannya Mbak Hen. Termasuk kitan gratis, terus kemudian baksos juga gitu. Pernah nggak itu yang diberangkatkan di tempat bencana itu ya? Tempatnya pernah dulu pas pas Gunung Kelut meletus. Ya, ada itu ya para pemirsa. Jadi kita di BSMI ini selalu terjun ya di bidang, utamanya di bidang kesehatan ya, bidang kesehatan. Ya, nah, tadi Mas Adida ini lagi menyinggung tentang hitan. Nah, ini kalau di BSMI sendiri ada nggak program hitan gratis ini gimana ini? Ada, di BSMI itu ada program hitan gratis, yaitu 1 bulan ada 3 anak Mbak. Oke, jadi bebas nih ya yang mau daftar? Bebas yang mau daftar. Oke, jadi ada tiga anak ya? 3 anak ya. Oke, berarti nanti kalau misalkan dalam 1 bulan itu sudah kuotanya sudah penuh, berarti dialihkan untuk bulan berikutnya. Ya, bisa dialihkan untuk bulan berikutnya. Oke, dan biasanya kalau mau daftar hitan gratis nih gimana nih caranya biasanya? Biasanya kalau daftar hitan gratis itu datang ke kantornya BSMI untuk daftar hitan gratis itu aja. Oke, tanpa syarat ya? Tanpa syarat, tidak syarat yang khusus. Oke, nah ini mumpung pakarnya hitan ada nih. Nah, kita akan kupas tuntas nih ya pemirsa ya. Jadi tentang hitan itu sendiri dengan bukan terapis ya, kalau ini apa ya? Tenaga medisnya ya. Tenaga medisnya yang langsung menangani tindakan hitan tersebut. Nah, ini menurut Mas Dida ini ya, hitan ini kan memang biasanya untuk para laki-laki nih ya. Nah, ini kalau dipandang dari segi kesehatan ini gimana sih tentang hitan itu sendiri? Ya, hitan itu harus wajib ya untuk umat muslim. Selain itu juga manfaatnya juga banyak. Yang pertama bisa mengurangi resiko kanker penis juga bisa. Terus yang kedua bisa mengurangi infeksi saluran kemih. Terus yang ketiga juga bisa bisa menjaga kebersihan organ vital laki-laki. Itu juga bisa, Mbak. Iya, karena memang kalau secara umum nih ya, secara umum memang di organ-organ tertentu itu memang harus butuh khusus ya, dirawat khusus ya. Salah satunya berarti dengan hitan itu tadi ya Mas Ida ya. Oke. Dengan hitan, Mbak. Oke, nah ini berarti selain tadi dari Mas Ida bilang wajib secara agama, dari segi kesehatan ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Nah, ini kalau dari segi metode hitan sendiri itu gimana? Karena yang saya tahu itu hitan itu ada, kalau dulu nih ya potong. Nah, ini sebenarnya metodenya gimana ini untuk hitan itu sendiri? Sekarang ada banyak Mbak. Kalau di BSMI ada 3, yaitu yang pertama hitan pakai jarum atau konvensional. Terus yang kedua hitan tanpa jarum, itu biosnya
tanpa menggunakan jarum Mbak Ena, ada Oke. alatnya sendiri. Terus yang ketiga Khitan Super Ring yang terbaru ini. Nah ini bisa mungkin lebih dijelaskan lagi bedanya jarum, tanpa jarum dan super ring itu gimana ini Mas? Ya, yang pertama Khitan konvensional atau pakai jarum itu yang Khitan yang lama itu Mbak, kayak disontek. Oke. Itu kelebihannya Motongnya pakai apa itu Mas? motongnya pakai gunting. Oke. Yang biasa. Itu ada kelemahan kelebihannya. Kalau kelemahannya yaitu bisa resiko perdarahan yang Kalau hebat pakai itu. gunting itu ya. Resiko perdarahannya. Kalau kelebihannya ya sudah umum lah, bisa dilakukan tim-tim medis semua. Oke. Jadi kalau ya sih memang kalau dulu yang saya tahu pakai gunting itu ya, Iya. pakai gunting kemudian dijahit itu ya. Kalau yang ternyata sekarang metodenya sudah mulai bergeser ya, banyak metodenya ya istilahnya. Banyak metodenya, ada 3 di sini. Karena kecanggihan teknologi juga ya, jadi banyak juga alat-alat. Terus kemudian tadi disampaikan juga untuk biusnya kalau dulu harus pakai jarum nih ya, pakai jarum. Tapi sekarang bisa ya tanpa jarum. Ya, jarum Jadi juga. kalau anak-anak kecil nih mungkin jadi nggak takut mungkin ya. Ya, Ya. untuk mengurangi rasa takut anak kecil. Betul sekali. Nah ini kalau menurut Mas Dida nih ya, kalau Khitan untuk anak yang lebih kecil cocoknya yang mana sih? Ya, kalau anak kecil ya tergantung orang tuanya juga Mbak En. Biasanya kalau anak kecilnya minta super ring terus orang tua kurang mampu untuk biayanya kan agak lebih mahal super ring itu. Oh iya. Kalau cocoknya ya lebih ke super ring aja karena lebih cepat. Tapi ya itu biasanya ya kelemahannya agak lama lah. Agak lama. copotnya Memang semua ada plus minusnya ya Ya, istilahnya ada plus seperti itu ya. Oke. Nah ini kan ini tadi kan terkait dengan tindakannya, metodenya istilahnya. Nah ini biasanya nih yang saya dengar tuh ada mitos-mitos nih yang beredar di masyarakat nih. Jadi misalnya kalau habis Khitan jangan makan ayam, jangan makan telur. Nah ini mitos atau fakta sih ya sebenarnya? Itu jelas mitos Mbak En. Ya, yang penting kita itu menjaga kebersihan. Terus makan terserah lah, enggak apa-apa, enggak usah tara itu. Biar cepat sembuh. Harusnya gitu ternyata ya. Harusnya gitu. Oh, jadi kan kadang-kadang kita takut nih kalau makan ayam, kemudian makan telur. Nah, itu bikin gatel atau nggak sembuh-sembuh. Justru Ya, sebaliknya tuh ya. Sebaliknya itu Mbak. Oke. Bisa cepat sembuh. Ya. Dari sumber makanan berarti sebenarnya ya Ya, dari untuk sumber prosesnya makanan. itu ya. Oke, jadi itu ya pemirsa. Jadi jangan khawatir mungkin kalau punya anak atau keluarga mungkin ya yang masih kecil kemudian pengen nih di Khitan mungkin bisa browsing nih ya, banyak Ya, sekali ya browsing. browsing untuk metodenya pakai apa nih mungkin ya. Kemudian kalau memang sudah diputuskan pakai ini jangan khawatir juga ya, itu tadi Mas Dida sampaikan semua makanan bebas boleh. dimakan, Ya nggak istilahnya ini nggak boleh itu nggak boleh gitu nggak ya, mitos ya itu ya mitos betul tuh. ya, mitos. Nah ini ya tadi sedikit nih sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Dida, dan mungkin untuk kembali lagi ke program Khitan itu sendiri ya Mas Dida. Nah ini dalam setiap 1 bulan itu pasti ada yang daftar Khitan nggak di BSM itu sendiri? Pasti ada Mbak. Pasti ada ya? Ada dan pasti dilayani kalau kuotanya belum penuh. Oh gitu ya. Jadi yang penting 1 bulan 3 anak itu ya. Yang penting 1 bulan 1 3 bulan 3 anak, ya. Oke. Nah itu jadi mungkin bisa ya para pendengar setia ini bisa melihat mungkin di apa ya, di sosmed sudah ada ya, mungkin klik BSMI Kota Klik Blitar BSMI gitu ya, ya. langsung muncul. Ya nanti akan muncul, kemudian ada kontak personnya, atau mungkin kalau mau datang ke mana ini Mas Dida? Di klinik pusat Jalan Cemara nomor 256. Oke, 269 ya. Iya, 269. Iya, 269. Nah, itu ya. Jadi sekarang tinggal pilih-pilih aja nih. Iya. Mungkin biasanya kalau anak-anak mau Khitan tuh biasanya dihitung harinya. Iya, Biasanya hitung gitu ya, harinya, iya. dihitung harinya dulu. Dan itu tadi untuk Khitan saya sampaikan lagi tidak ada biayanya alias gratis ya. Ya, Iya. gratis. Nah ini juga dengan yang biasanya pakarnya memotong nih. Mungkin biasanya kalau mau liburan nih ya yang Iya, agak rame ya. agak rame, Mbak. Banyak. Oke.
Nah itu ya Sobat BSMI. Nah luar biasa banget obrolan kita bareng Mas Dida. Dan tentunya manfaat dari hitan itu sendiri, metode dan mitosnya sudah kita kupas habis. Dan yang mau daftar juga bisa langsung datang ke BSMI Kota Blitar ya. Langsung datang ke sini. Di markasnya di Klinik Rahmat Medika Kota Blitar. Demikian perjumpaan kita dalam video podcast BSMI tentang hitan. Semoga kita mendapat manfaatnya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kami sampai selesai dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika ingin mendukung kegiatan kami untuk terus berkarya melalui program bakti sosial, hitan dan juga podcast ini, sahabat BSMI bisa donasi melalui link yang ada di bawah ini. Berapapun dukunganmu akan sangat berarti bagi kami. Dan kami undur diri, saya Heni. Saya Adida. Mohon maaf ya jika ada hilaf selama perjumpaan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.